Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 28 Februari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dishub Kota Ambon perketat pengawasan angkutan umum, pemeriksaan KIR setiap 6 bulan sekali. Dinas Perhubungan Kota Ambon terus memperkuat pengawasan. Dishub Kota Ambon perketat pengawasan angkutan umum, pemeriksaan KIR setiap 6 bulan sekali. Dinas Perhubungan Kota Ambon terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum melalui program uji kelayakan kendaraan atau uji KIR. Program ini sudah digarap sejak tahun 2024 dan makin intensif. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan angka pelanggaran di lapangan, khususnya yang melibatkan sopir dan kendaraan. Penertiban menyasar angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP dan angkutan kota atau angkot. Petugas memeriksa izin operasional serta bukti lulus uji KIR atau pengujian kendaraan bermotor. Uji KIR angkutan kota adalah pemeriksaan teknis wajib seperti rem, lampu, emisi untuk memastikan kelayakan jalan kendaraan umum penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Domingus Suitela mengatakan, sejumlah kendaraan telah ditindak karena tidak memenuhi syarat. Penindakan dilakukan menyasar kelengkapan izin maupun kelayakan teknis kendaraan. Dijelaskan uji KIR yang dilakukan pemerintah Kota Ambon saat ini gratis atau bebas retribusi. Pengendara harus melengkapi syarat seperti STNK, KTP, dan bukti uji lama. Ditambahkannya uji KIR dilakukan pemeriksaan sekali setiap 6 bulan berjalan. Suitela berharap pemilik kendaraan dapat melakukan pengecekan kendaraan secara berkala di PKB Paso, sekaligus pengurus kelengkapan uji operasional kendaraan. Informasi lainnya, Tribuners, perairan Teonila Serua bakal ditetapkan zonasi konservasi. Bupati Malten beri dukungan. Pemerintah melalui program kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berencana untuk zonasi kawasan konservasi perairan di Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Rencana itu dibahas mendalam pada momen perumusan kebijakan strategis, yakni konsultasi publik kedua yang berpusat di kantor Bupati Maluku Tengah, Jumat 27 Februari 2026. Hadir dalam konsultasi publik itu, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, beserta tim Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Camat TNS beserta para kepala pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan seluruh stakeholder. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir memberikan dukungan penuh untuk program di bidang kelautan tersebut.
Tentu Bupati Maluku Tengah itu menilai langkah ini sebagai bagian komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Laut Banda, Provinsi Maluku melalui kerja kolaboratif multi pihak. Menurutnya, perairan Teon, Nila, dan Sirua adalah anugerah Tuhan yang memiliki kekayaan hayati luar biasa, sekaligus benteng pertahanan ekosistem Laut Maluku Tengah. Kawasan Pulau Teon, Nila, dan Sirua yang berada di dalam ekoregion Laut Banda merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang menyimpan nilai ekologis luar biasa. Tegaskan, konservasi ini tentunya bukan bertujuan menutup akses, melainkan mengatur dan melindungi agar sumber daya perikanan tetap lestari untuk generasi masa depan, sesuai prinsip berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin menjelaskan sejumlah rencana jangka panjang pada perairan TNS yang bakal dizonasi. Antara lain, penangkapan ikan terukur wilayah zonasi dibuka untuk kawasan industri yang bakal menarik investasi dari luar. Selain itu, kuota penangkapan ikan juga bakal diatur. Terjadi migrasi benih ikan dari kawasan ke wilayah Banda ke 715 bahkan sampai 718 itu nyata adanya laut terendam ini. Lanjut Melanjutkan kegiatan kedua ini karena berhubung kita dalam puasa sehingga saya hormati anggota Forkopimda Pak Andi Beliau juta hektar ya untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi sebagai komitmen kita yang jadi bagian dari komitmen Indonesia ke masyarakat. Dengan agenda konsultasi publik kedua, rencana zonasi kawasan konservasi perairan di Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Sirua, Kabupaten Maluku Tengah. Kami pemerintah daerah mengapresiasi dan menyambut adanya program ini sebagai bagian komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya menjaga kelestarian dan juga menjaga harta karun untuk anak cucu kita. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dan apa yang kita tahu, bahwa konservasi ini boleh kita bilang sedikit tinggi dari sasi. Boleh dibilang demikian. Kalau di kampung kita kenal sasi. Sasi biasanya kita khususkan kepada hasil panen atau hasil panen dalam jangka waktu tertentu, atau hal-hal lain yang dilarang berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan adat. Kalau konservasi ini hasilnya dijaga, kondisi lingkungannya dijaga, dan ada aturan yang mengikat yang cukup tegas. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.